Kalau ada dzabihah, dzabihah itu hewan yang disembelih tapi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syarat penyembelihan itu hanya ada dua: satu, orangnya muslim; dua, memotong hulkum dan marik. Ketika hulkum dan marik sudah terpotong dan yang menyembelih muslim, itu pada dasarnya sembelihannya sah. Tetapi terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ikhtilafnya piye? Kan ada ayat wala taqulu mimma dzukirasmullahi alaihi wa innahu lafisq. Kalian jangan sekali-kali memakan binatang-binatang yang disembelih yang di situ tidak menyebut asma Allah. Itu adalah wa innahu lafisqun. Terjadi kefasikan. Tapi ayat ini tidak menjadikan membaca bismillah itu sebuah kewajiban, karena ada beberapa hadis walaupun sifatnya ahadi, tapi hadis ini mentaksis ayat ini. Jadi kalau dalam usul hadis itu boleh mentaksis, menjelaskan bagaimana tentang ayat itu. Ada satu hadis dari Sunan Baihaqi yang kami bacakan, ini mentaksis, menjelaskan ayat itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dzabihatul muslimi halalun, sembelihan orang Islam itu halal. Dzakarasmallah, baik dia itu berzikir, menyebut tasmiyah, menyebut bismillah, aulam yadzkur, atau dia tidak menyebut bismillah. Kalau Rasulullah sudah menjelaskan, berarti ayat ini sudah ditaksis oleh hadis ahadi ini. Sehingga berarti syarat penyembelihan itu sah bila dikerjakan oleh seorang muslim. Di dalam beberapa tafsir juga dijelaskan bahwa kenapa wong ayatnya kamu jangan memakan sesuatu yang di situ tidak disebutkan asmanya Allah. Ayat ini turun, lam yadkurismallaha itu adalah binatang-binatang yang di situ disembelih bukan untuk Allah, untuk sesembahan, untuk sesajen. Jangan kamu hukumi untuk menggunakan sesembelihannya orang muslim, karena orang muslim kalau menyembelih pasti di situ atas nama Allah, baik dia berzikir atau baik dia melafadzkan bismillahirrahmanirrahim atau tidak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh ngoten, dzabihatul muslimi halalun, sembelihan orang muslim itu selalu halal. Dzakarasmallaha aw lam yadzkur, baik dia menyebut bismillah atau tidak. Karena orang muslim itu sekali menyembelih, kalau orang muslim pasti bukan untuk berhala, pasti bukan untuk sesembahan, pasti sembelihan orang muslim itu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kami bacakan dalam kitab Fathul Qorib Shahifah 63. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya'a. Disunahkan di dalam penyembelihan itu ada 5 hal yang dikerjakan. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, yang pertama adalah membaca bismillah. Jadi menurut mazhab Syafi'i, membaca bismillah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena tidak ada seorang muslim yang dia menyembelih bukan karena Allah. Atau mungkin dia menyembelih sesuatu selain karena Allah, itu ya dia bukan orang muslim, dia murtad dulu mungkin. Lah, tapi menurut Imam Hanafi, mazhabnya Abu Hanifah, hadis ahadi ini tidak boleh mentaksis ayat ini. Makanya dia tetap berpaduan tekstual, walaupun seorang muslim menyembelih tanpa menyebutkan bismillah, maka dikatakan tidak sah penyembelihannya atau dikatakan bangga. Itu menurut mazhab Hanafi. Tapi bagi yang bermazhab Syafi'i, sebagaimana Abu Suja ini, at-tasmiyah membaca bismillah termasuk kesunahan, bukan kewajiban. Sehingga tidak membaca bismillahnya seorang muslim tidak menjadikan barang yang disembelih itu menjadi apa? Bangkai. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca bismillah, setelah membaca bismillah adalah membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wastiqbalul kiblati, kemudian menghadap kiblat. Yang keempat, wa takbiru. Yang keempat, membaca takbir dari bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, menghadap kiblat, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian wa du'a bil qabuli, kemudian mendoakan agar udhiyah atau dzabihah, hewan yang disembelih ini menjadi diterima. Misalkan kita menyembelih ayam, Allahumma hadzi minka wa ilaka fataqabbal hadzi minni, ya Allah, binatang ini darimu, wa ilaika, dan aku persembahkan untukmu ya Allah, fataqabbal hadzi minni, dan terimalah sembelihan ini dariku,
sebagai ibadahku kepadamu. Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal hadzi minni. Itu kesunahan-kesunahan yang dilakukan ketika menyembelih. Jadi ikhtilaful ulama rahmatun. Jadi ikhtilafnya para ulama rahmah. Tapi sebaiknya tolong yang punya RPH, rumah pemotongan hewan, tolong yang suka jagal, itu tolonglah sebisa mungkin agar kita tidak masuk ke dalam kefasikan. Ketika akan menyembelih, bacalah apa? Bismillahirrahmanirrahim.